Perkenalkan, nama saya Oktria Pemesa, saya mahasiswa tingkat 2 semester 4, Akademi Keperawatan Bethesda Srukam. Di sini saya akan menjelaskan materi dan SOP dari perawatan bayi dengan fototerapi. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian fototerapi, yakni merupakan penata laksanaan hiperbilirubinemia yang bertujuan untuk menurunkan konsentrasi bilirubin dalam sirkulasi atau mencegah peningkatan kadar bilirubin. Yang kedua adalah prinsip kerja fototerapi, yang memiliki arti penggunaan energi cahaya untuk mengubah bentuk dan struktur bilirubin sehingga mengubahnya menjadi bentuk yang mudah diekskresikan. Dan prinsip kerja fototerapi selanjutnya, fototerapi terdiri dari pemberian cahaya fluorescence pada kulit bayi yang terpajang. Cahaya fluorescence membantu pengeluaran bilirubin melalui fotoisomerisasi. Fotoisomerisasi mengubah struktur bilirubin menjadi bentuk larut, atau sering disebut dengan lumirubin. Selanjutnya, bentuk larut lumirubin ini bersifat kurang lipofilik dibandingkan bilirubin sehingga dapat diekskresikan ke empedu atau urin tanpa membutuhkan konjugasi terlebih dahulu. Dan ini menurut Michels dan M. Sidonex pada tahun 2008. Adapun indikasi fototerapi. Dan fototerapi direkomendasikan apabila yang pertama, kadar bilirubin total 5-8 mg/dl atau miligram per desiliter pada bayi dengan BB kurang dari 1.500 gram. Yang kedua, ada kadar 8-12 mg/dl pada bayi dengan BB 1.500 sampai 1.999 gram. Yang ketiga, ada kadar 11-14 mg/dl pada bayi dengan BB 2.000 sampai 2.499 gram. Adapun tata laksana hiperbilirubinemia dengan fototerapi pada neonatus cukup bulan sehat, yakni pada usia 25-48, pertimbangan fototerapi atau kadar bilirubinnya lebih dari 12 mg/dl. Fototerapi atau kadar bilirubinnya lebih dari 15 mg/dl, sedangkan transfusi tukar atau kadar bilirubin lebih dari 20 mg/dl, dan transfusi tukar dan fototerapi kadar bilirubin lebih dari 25 mg/dl. Dan pada usia 49-72 jam, pertimbangan fototerapinya lebih dari 15 mg/dl. Fototerapi lebih dari 18 mg/dl, transfusi tukar lebih dari 25 mg/dl, dan transfusi tukar dan fototerapi kadar bilirubin lebih dari 30 mg/dl. Sedangkan di usia lebih dari 72 jam, pertimbangan fototerapi kadar bilirubinnya lebih dari 17 mg/dl, fototerapi lebih dari 20 mg/dl, transfusi tukar lebih dari 25 mg/dl, dan transfusi tukar dan fototerapi lebih dari 30 mg/dl. Selanjutnya, dengan tata laksana hiperbilirubinemia dengan fototerapi pada neonatus kurang bulan sehat atau kurang dari 37 minggu. Apabila pada berat hingga 1000 gram, kadar bilirubinnya 5-7 mg/dl. Apabila berat 1001-1500 gram, kadar bilirubinnya 7-10 mg/dl. Dan apabila berat 1501-2000 gram, kadar bilirubinnya 10 mg/dl. Dan terakhir, apabila lebih dari 2000 gram, kadar bilirubinnya 10-12 mg/dl. Dan selanjutnya, tata laksana hiperbilirubinemia dengan fototerapi pada neonatus kurang bulan sakit. Yang tadi kan pada kurang bulan sehat, dan tapi ini yang kurang bulan sakit atau kurang dari 37 minggu. Pada berat hingga 1000 gram, kadar bilirubinnya 4-6 mg/dl. Sedangkan pada berat 1001-1500 gram, kadar bilirubinnya 6-8 mg/dl. Dan pada berat 1501-2000 gram, kadar bilirubinnya 8-10 mg/dl. Dan apabila lebih dari 2000 gram, kadar bilirubinnya 10 mg/dl. Adapun efektivitas dari fototerapi ini, yang pertama itu jenis cahaya. Cahaya biru atau fluorescence biru dengan spektrum 460-490 nm merupakan cahaya yang paling efektif dalam fototerapi karena dapat menembus jaringan
dan diabsorpsi oleh bilirubin. Atau bilirubin menyerap lebih kuat pada cahaya biru dengan spektrum 460 nm ini. Yang kedua ada haluaran energi atau iradians sumber cahaya. Iradians diukur dengan radiometer atau spektroradiometer dalam satuan watt atau cm². Sebagai contoh, sumber cahaya tipe konvensional atau standar yang diletakkan kurang lebih dari 20 cm di atas bayi dapat menghantarkan spektrum iradians berkisar 8-10 watt per cm²/nm pada panjang gelombang cahaya 430-490 nm. Kemudian adapun cahaya fluorescence biru ini dapat menghantarkan spektrum iradians berkisar 30-40 watt per cm²/nm. Dan American Academy of Pediatrics mendefinisikan intensif fototerapi sebagai fototerapi dengan spektrum iradian berkisar 30-40 watt per cm²/nm yang dapat menjangkau permukaan tubuh bayi dengan lebih luas. Ini menurut Maisel dan M. Sidonek pada tahun 2008. Selanjutnya, yang ketiga ada jarak antara bayi dengan sumber cahaya dan luasnya area kulit yang terpajang. Jarak antara bayi dengan sumber cahaya tidak boleh kurang dari 45 cm. Dan juga penelitian terkontrol menyebutkan bahwa semakin luas daerah kulit yang terpajang, semakin besar reduksi kadar bilirubin total. Ini menurut Wong et al. Pada tahun 2009. Perawatan bayi dengan fototerapi. Yang pertama yakni dengan pasang penutup mata dan pastikan terpasang dengan baik. Yang kedua, baringkan bayi tanpa pakaian kecuali popok atau belly button. Yang ketiga, ada ubah posisi bayi setiap 3 jam. Kemudian yang keempat, ketika fototerapi dimulai, periksa kadar bilirubin setiap 12 atau 24 jam. Dan yang kelima, ada pantau suhu tubuh bayi. Yang keenam, observasi status hidrasi bayi, pantau intake dan output cairan. Kemudian selanjutnya, edukasi dan motivasi orang tua atau keluarga bayi. Kemudian dokumentasikan nama bayi, tanggal dan jam dimulai dan selesainya fototerapi, jumlah dan pemakaian alat fototerapi dalam lembar dokumentasi pemakaian alat. Selanjutnya, dokumentasikan pula tanggal dan jam penggunaan fototerapi, tampilan klinis bayi, dan tindakan lainnya yang dilakukan terkait fototerapi dalam lembar dokumentasi perawatan bayi. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, toksisitas cahaya terhadap retina bayi yang imatur sehingga selama pemberian fototerapi, penutup mata harus terpasang. Ini menurut Maisel dan M. Sidonek pada tahun 2008. Selanjutnya, gunakan diapers selama fototerapi untuk melindungi genitalia bayi. Ini menurut Wong et al. Pada tahun 2009. Lanjut dengan pembahasan standar operasional prosedur pada proses perawatan bayi dengan fototerapi ini. Yang pertama ada pengertian, yaitu pemberian terapi sinar pada bayi baru lahir dengan kejanan sinar bersintesis tinggi dan berspektrum terlihat untuk mengurangi kadar bilirubin indirect. Kemudian ada tujuannya untuk mengurangi kadar bilirubin. Kemudian ada indikasi, yaitu anak dengan kadar bilirubin indirect melebihi batas normal. Yang keempat ada persiapan pasien, yaitu pastikan identitas pasien, kaji kondisi anak, adanya hambatan atau riwayat pendarahan atau bahkan fraktur. Selanjutnya jaga privasi klien dan jelaskan maksud dan tujuan pada anak dan keluarga, libatkan orang tua atau pengasuh dalam tindakan. Kemudian lanjut dengan yang kelima, ada persiapan alat. Yang pertama itu ada penutup mata, penutup plastik, lampu fluorescence, box bayi, dan alas box bayi. Yang keenam ada persiapan perawat. Yang pertama lakukan pengkajian adanya umur, prematuritas, baca catatan keperawatan atau medis. Yang pertama, lakukan pengkajian, yakni umur, prematuritas, dan baca catatan pemeriksaan keperawatan dan medis. Selanjutnya, rumuskan diagnosa yang terkait, buat perencanaan tindakan atau intervensi, kemudian kaji kebutuhan tenaga perawat, dan minta perawat lain untuk membantu jika perlu. Cuci tangan dan siapkan alat. Yang ketujuh, cara kerja. Yang pertama, kita berikan salam, perkenalan nama, dan tanggung jawab kita sebagai perawat.
Kemudian jelaskan prosedur, tujuan, dan lamanya tindakan yang kita lakukan kepada keluarga. Kemudian kita berikan kesempatan keluarga untuk bertanya dan berikan petunjuk alternatif komunikasi jika keluarga merasa adanya tidak nyaman dengan prosedur yang kita lakukan. Kemudian kita jaga privasi klien, cuci tangan dengan air mengalir dan keringkan tangan dengan handuk. Lalu kita siapkan box dengan penutup plastik di bawahnya untuk menghindari cedera apabila lampu pecah. Kemudian kita hangatkan ruangan box dengan menyalakan lampu sehingga suhu di bawah sinar lampu di bawah 28 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kita nyalakan lampu dan pastikan semua lampu fluorescence menyala. Ganti tabung lampu yang sudah terbakar, pemakaian 2000 per jam atau 3 bulan walaupun lampu masih bekerja. Kemudian kita pasang spray putih atau alas kasur pada apple bed, tempat tidur bayi atau inkubator, dan letakkan tirai putih di sekitarnya untuk memantulkan sinar kembali ke bayi sebanyak mungkin. Kemudian letakkan bayi di bawah sinar fototerapi dan cahaya diberikan pada jarak 35-50 cm di atas bayi. Dan jika berat bayi di atas 2 kg, letakkan bayi telanjang. Kemudian tutupi mata bayi dengan penutup mata dan ubah posisi bayi setiap 3 jam. Dan pastikan juga bayi diberi makan atau minum. Kemudian ukur suhu bayi jika lebih dari 37,5 derajat Celcius, hentikan sementara. Kemudian lakukan cek kadar bilirubin setelah 12 jam dan hentikan bila selama 3 hari bilirubin tidak terukur. Kemudian kita rapikan alat dan cuci tangan kembali. 8. Ada evaluasi, yakni evaluasi respon klien. Kemudian berikan reinforcement positif dan lakukan kontak untuk tindakan selanjutnya, kemudian akhiri pertemuan dengan cara yang baik. Yang ke-9 ada dokumentasi, yakni ini yang terakhir. Ada catat tindakan yang sudah dilakukan, tanggal dan jam pelaksanaan pada catatan keperawatan, kemudian catat respon klien dan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir dokumentasikan evaluasi tindakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kiranya ada perkataan, kosakata maupun penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.